sudah siap semua. Acara akan kita mulai. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini, Suhu Senior dalam dunia persilatan pengadaan barang jasa. Yang kami hormati Bapak Triwahyu R. Beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam. Dan tentu saja yang kami hormati Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PPJ Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Semangat pagi bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpah rahmat dan anugerahnya kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBJ dengan materi mengelola dana alokasi khusus pendidikan. Pada hari ini Jumat 1 Desember 2023 bertempat di depan gadget Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu hadirin, sekarang marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, sebelumnya kami sampaikan dulu ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Bapak narasumber akan dipersilakan untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang mengajukan pertanyaan dapat mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Post-test atau daftar hadir, link akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Untuk pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Sertifikat paling cepat akan diberikan 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat di-download di Bitly yang telah tersedia. Baik Bapak Ibu, kita langsung pada pemaparan materi dari Bapak Triwahyu R. Dan beliau tadi sudah saya sampaikan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam dan juga salah satu pemerhati dan pengelola pengadaan barang jasa tentunya. Kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Pada ini ketemu lagi forum Muji Santosa Training and Consulting yang saya hormati Pak Muji yang merupakan salah satu motivator bagi kami sebetulnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PBJ di daerah. Dan terima kasih juga buat teman saya, Profesor Muklis yang luar biasa, selalu energik. Dan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing lah, ya sharing berkaitan dengan pengelolaan dana alokasi khusus gitu ya. Ini yang luar biasanya karena apa? Karena dana alokasi khusus ini pada akhirnya banyak menjadi sorotan begitu ya, menjadi sorotan bagi aparat penegak hukum. Dan alokasi yang kebetulan dikelola oleh kami di Dinas Pendidikan Kota Batam adalah DAK Pendidikan, baik itu fisik maupun non-fisik. Namun nanti dalam pengelolaan atau penyampaian pada hari ini, ya kita sharingnya akan dibuka dengan yang fisik. Nanti kalau misalnya berkembang ke arah yang non-fisik, ya semoga nggak apa-apa ya. Dan yang saya hormati juga moderator, Bu Sheryl, yang luar biasa. Yang luar biasa pada hari ini sudah, sebentar ya, sudah membuka acara tadi dan semoga nanti acara ini dapat berjalan dengan baik tentunya. Bentar ya Bu ya. Oke.
Pertama adalah bahwa pengelolaan DAK pendidikan itu tidak akan pernah terlepas sama sekali dengan siklus pengadaan barang jasa. Karena apa? Karena DAK pendidikan itu khususnya untuk yang fisik, ya, untuk yang fisik maupun non fisik itu pasti akan melakukan siklus ini. Jadi siklusnya adalah berkaitan dengan perencanaannya, kemudian persiapan pengadaannya, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan pelaporan. Nah, akan berkembang di dalamnya ini ada yang disebut dengan siklus logistik tentunya, yaitu untuk memperlakukan eh, hasil dari proses eh, pengelolaan alokasi khusus pendidikan ini. Nah, kalau kita bicara masalah perencanaan, apalagi teman-teman tentu sudah direncanakan seperti ini, tanggung jawab untuk apa begitu ya, itu sudah memahami masalah ini. Dan tidak jauh berbeda juga, begitu juga dengan pengelolaan DAK ini, tidak akan jauh berbeda dengan proses untuk pengadaan barang jasa, khususnya untuk DAK yang memang dalam metodenya yang dipilih adalah dengan memanfaatkan penyedia. Karena ada dua, ada yang melalui penyedia, ada yang melalui swakelola begitu. Nah, untuk kita dari awal memang sudah mengarahkan melalui penyedia gitu ya. Sehingga prosesnya identik dengan dalam hal pengelola melalui yang namanya tetap dihadapi dalam mengelola DAK. Dalam mengelola DAK ini kita harus melihat permasalahan-permasalahan di tahun N-1 tentunya. Nah, contoh untuk tahun 2023 ini, kebetulan saya baru saja kembali ke Dinas Pendidikan, belajar lagi tentang dunia pendidikan ini, dan banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik itu untuk pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari, mohon maaf, bersumber dari PAD maupun bersumber dari DAK DAU. Kita sebenarnya pembangunan yang tidak selesai dikarenakan unit cost-nya yang tidak cukup. Hal ini disebabkan kalau di Batam itu proses daerah pengembangan itu dibagi menjadi dua. Dua dalam artian yang saya sebutkan di sini adalah untuk pengembangan di Batam itu dikembangkan antara daerah hinterland dan daerah mainland. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa untuk eh, anggarannya tentu berbeda. Karena untuk daerah yang berada di daerah Batam dan wilayah kerja BP Batam berdasarkan Kepres tahun 1992, yaitu wilayah kerjanya mulai dari Pulau Batam sampai dengan Pulau Rempang dan Galang-Galang Baru yang dihubungi dengan jembatan yang ada 6 buah itu merupakan wilayah yang disebut dengan kawasan bonded atau kawasan yang mendapatkan insentif khusus dari pemerintah sehingga dibebaskan pengenaan PPN, baik itu PPN terhadap barang maupun terhadap jasanya. Tetapi yang berada di daerah hinterland atau di luar kawasan kerja dari BP Batam, maka itu dikenakan PPN. Nah, inilah yang tidak yang sering terjadi permasalahan adalah daerah-daerah hinterland. Karena anggaran yang sudah dihitung itu biasanya akan membebaninya ada di PPN yang 11% tersebut. Makanya masih banyak kadang-kadang tidak selesai. Dalam arti tidak selesai ini adalah contohnya gedung misalnya dibangun tapi mungkin tidak ada plafonnya. Dapat difungsikan, dapat digunakan tetapi tidak sempurna seperti itu. Yang kedua adalah akibat keterbatasan anggaran tersebut, maka alokasi perabotan tidak ada. Padahal dalam pembangunan ruang kelas baru dengan sumber dana dari
dana alokasi pendidikan di dalamnya harus termasuk dengan meblernya, yaitu meja kursi siswa, guru, kemudian ada papan tulis atau dengan lemari yang ada di dalam ruangan kelas. Nah, karena masalah unit cost ini pada akhirnya menjadi permasalahan, khususnya untuk daerah hinterland tentunya. Yang kedua, kelengkapan tadi permasalahan dari unit cost tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah kualitas bangunan. Kualitas bangunan ini biasanya terjadi dikarenakan atau disebabkan kurangnya dari pengawasan. Nah, tentunya ini sudah bisa kita sikapi kalau yang satu ini. Kemudian terjadinya banyak sisi pagu dalam RK dan kontrak akibat penentuan UC tanpa perhitungan. Ini yang biasanya dalam penyusunan URK antara kita dengan pemerintah pusat atau KL yang sering timbul masalah begitu ya. Kemudian masalah yang sering terjadi salah satunya adalah terjadinya penyelewengan ya. Akibat terjadinya penyelewengan ini sentuhan ada penegak hukum. Tetapi pada akhirnya masih banyak untuk di akademik fisik ini yang akhirnya harus bersentuhan dengan APH. Salah satunya adalah mungkin tidak disampaikan sebagai eh, penyelewengan, tapi mungkin mulai kita dari tepat volume, tepat waktu, tepat volume, kemudian tepat spesifikasi teknisnya. Nah, ini jadi masalah. Kalau kita tidak kuat dalam pengawasannya, ini pasti akan bersentuhan dengan APH. Yang kedua adalah sering terjadi dalam BAK fisik tentunya, seperti mungkin ada yang mengaku-ngaku eh, merupakan bawaan dari kepala daerah gitu ya. Nah, untuk peristiwa ini alhamdulillah di Batam termasuk yang baik. Dari sisi kompetisinya termasuk baik ya. Tidak ada intervensi-intervensi khusus berkaitan dengan eh, pemilihan penyedia dalam baik itu dalam tender maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah masalah utama yang tidak mungkin hanya dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam, tapi saya yakin juga akan dihadapi oleh daerah lainnya, di mana DAK yang harusnya hanya menjadi penunjang, namun menjadi sumber utama dalam belanja modal. Sumber utama dalam belanja modal ini disebabkan dikarenakan PAD yang terbatas tadinya. Nah, PAD yang terbatas disebabkan eh, permasalahan di pendidikan juga banyak, PAD-nya belum optimal. Nah, sehingga dalam pengalokasian anggaran, dalam penyusunan anggarannya itu tidak bisa optimal untuk belanja modal tentunya. Karena ada kebijakan-kebijakan lain yang harus mungkin juga eh, apa namanya ada kebijakan berkaitan dengan insentif ya insentif. Nah kalau di Batam kebetulan ada yang namanya insentif guru dan pemberian TPP. Nah kemudian kalau saat ini ditambahnya pengaruh yang diangkat melalui jalur P3K. Nah ini tentu juga akan menambah beban dalam APBD khususnya yang sumbernya dari PAD begitu ya. Dan yang keempat adalah kita pada akhirnya di, dikarenakan sumber utama yang dari DAK tadi itu yang tadinya menjadi dari penunjang kemudian menjadi sumber utama belanja modal, ini menjadi suatu hal yang rutin dalam hal apa? Dalam pemenuhan SPM. Harusnya pemenuhan SPM ini dipenuhi dari APBD. Tapi karena beberapa kebijakan penganggaran tadi itu pada akhirnya DAK ini menjadi andalan. Ini saya yakin tidak hanya di Batam ya, tapi di tempat ini. Begitu. Kemudian masalah lainnya adalah jika terjadi
perubahan dalam juklak dan juknis DAK, maka di SIPD-nya harus dilakukan penyesuaian modifikasi. Ya, harus disesuaikan dengan perubahan nomenklatur dan perubahan APB. Nah, ini waktunya panjang. Nah, kalau waktunya sudah kan, Halo, halo, Pak Triwahyu. Pak Tri Izin terpental Pak. kayaknya. Iya, kelihatannya Baik, begitu. tunggu ya. Mohon maaf Ini Bapak Ibu semuanya. siap, Bapak. Oh, itu sudah, Pak. Pak Tri, mohon izin, itu masih ter-unmute. Masih ter-mute, belum di-unmute. Pak Tri, Pak Tri izin. Oke, siap, Bapak. eh, 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 putus. Suaranya juga putus-putus, Bapak. Terima kasih. Ya, oke, maaf. Putus-putus? Ya, Masih putus-putus sedikit. ya? Ya, tapi sekarang sudah enggak. Tadi sempat terputus-putus gitu. Oke, Bapak, silakan. Izin, Pak Tri mungkin bisa dilanjut atau masih trouble? Pas harus pakai tethering dulu deh. Nggak apa-apa. Oke, semoga kali ini lebih lancar. Halo, lebih lancar? Bisa didengar? Injih. Iya, Bapak, Oh, siap. jelas, jelas. Silakan. Jelas. Oke, Oke, maaf. siap, Bapak. Oke. Saya tethering langsung ini sekarang. Oke, semoga nggak ada gangguan lagi. Baik. Masalah dalam DAK, saya coba ulangi yang di sini. Yang sering umumnya terjadi adalah di poin 3 dan 4 untuk pemerintah daerah, ya. Terutama untuk yang kondisi finansialnya memang belum baik, di mana nanti PAD-nya masih lebih rendah dibandingkan dari pendapatan dari dana transfer, seperti itu. Nah, biasanya poin 3 dan 4 ini DAK justru berbalik posisinya dari penunjang menjadi sumber utama belanja modal. Sehingga kalau seandainya ada permasalahan kebijakan secara nasional berkaitan dengan DAK, maka pada akhirnya bisa mempengaruhi kondisi eh, belanja fisik atau realisasi fisik di tahun yang berkenaan. Nah, ini yang sering terjadi, termasuk dalam hal pemenuhan SPM. Pemenuhan SPM itu idealnya adalah dilakukan melalui APBD, tapi pada akhirnya karena keterbatasan APBD, mulai dilakukan dengan DAK juga. Nah, ini adalah salah satu masalah yang sering muncul di lapangan. Nah, jika terjadi perubahan kebijakan akibat eh, apa yang disebut dengan jumlah juknis yang terlambat dan seterusnya, maka proses penyesuaiannya membutuhkan waktu. Ini pada akhirnya akan mempengaruhi target realisasi untuk DAK itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah terkait keterlambatan proses PBJ. Nah, saat ini hal ini dapat disikapi dengan adanya ketentuan bahwa dapat dilakukan tender dini gitu ya, tender dini. Jadi akibat perubahan DPA atau revisi DPA atau mungkin APBD masih dalam proses evaluasi, maka kita belum bisa melakukan apa-apa gitu ya. Kemudian keterlambatan penunjukan pelaku pengadaannya, bisa PPK-nya, bisa pejabat pengadaannya, atau permasalahan di pojanya, itu sering muncul. Atau untuk DAK, di mana ada pengadaan barang, barang yang akan dibeli itu belum muncul, atau
di dalam e-katalognya belum ada, sehingga belum bisa dilakukan transaksi. Dan yang ketujuh adalah permasalahan yang sering terjadi dalam review APIP, ya. Karena review APIP itu dapat dilakukan berdasarkan dari dokumen. Yang namanya review kan review terhadap dokumen ya. Nah, ini yang sering terjadi permasalahannya adalah kadangkala KPA atau PPTK atau PPK itu dalam menyerahkan dokumen kepada APIP itu tidak lengkap. Nah, ini yang sering terjadi di kami juga ini sering terjadi. Sehingga proses review menjadi lama gitu ya. Harusnya bisa lebih cepat. Namun ini sudah diatasi, alhamdulillah. Kemudian dalam proses pengadaan yang memang harus menjadi catatan, salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana kita mampu memitigasi risiko. Kalau kita tidak mampu melakukan mitigasi risiko, ini yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Kenapa bisa menimbulkan permasalahan? Karena kalau kita tidak melakukan mitigasi sejak awal, maka kita harus siap-siap nih, ya, harus siap-siap jika nanti terjadi permasalahan terhadap kontrak dan seterusnya. Ini yang kita harus cegah. Nah, apa mitigasi itu? Halo, ini sharingnya masih bisa nggak ya? Putus lagi nggak? Eh, kalau share screen-nya putus, Pak. Share screen-nya putus. Oke, Iya. sudah tampil? Oke, sudah Pak. Oke, Siap. baik. Jadi mitigasi, Bapak Ibu, adalah suatu proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan melakukan pencegahan kembali dan kontrol terhadap risiko yang terjadi. Ini harus kita mitigasi. Jadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan DAK, kadangkala kita hanya akan langsung melaksanakan proses pemilihan penyedia dan seterusnya tanpa kita memetakan atau memitigasi risiko yang akan dihadapi. Padahal dengan adanya mitigasi risiko, maka kita akan dapat melakukan pemilihan prosedur pengendalian yang tepat, ya, sehingga risiko yang dipetakan itu dapat diminimalisir. Nah, akibat dapat diminimalisir tentu akan mengoptimalisasi peran dari sumber daya dan bisnis. Nah, sehingga potensi risikonya akan ber, berkurang atau peristiwa-peristiwa itu tidak akan terjadi peristiwa berulang. Nah, mitigasi risiko itu saya akan lebih banyak kepada operasionalnya manfaatnya. Karena ini adalah pengelolaan DAK, yaitu meningkatnya keyakinan terhadap informasi, meningkatnya pengendalian atas ketidakpastian, dan meningkatnya kemampuan pengelolaan pengadaan sesuai dengan prinsip. Ini adalah salah satu yang harus kita lakukan dalam mengelola DAK pendidikan. Karena di dunia pendidikan ini ada satu hal yang unik, bahwa di dalam dunia pendidikan kita tidak perlu namanya mengidentifikasi masalah, mencari masalah, masalahnya muncul sendiri. Tinggal kita menyusun bagaimana prioritas penyelesaian masalahnya. Kita bikin skala prioritas. Nah, skala prioritas ini yang pada akhirnya kita sesuaikan juga dengan target yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah di dalam dokumen perencanaan. Kita sesuaikan di situ. Ya, jadi penyelesaian permasalahan di dunia pendidikan itu begitu. Sama ada halnya dengan DAK pendidikan di Kota Batam, kami lebih banyak fokus dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan khususnya yang ada di daerah hinterland atau di daerah kepulauan. Kenapa? Karena masih cukup besar gap antara output SDM yang ada di daerah hinterland dengan yang ada di daerah mainland. Ya, jadi yang di hinterland itu masih sangat rendah sekali. Terus bagaimana dengan kondisi surplusnya? Kondisi surplusnya bisa dikatakan untuk yang daerah hinterland ini masih belum mantap. Nah, apa yang harus kami lakukan? Maka kami harus melakukan yang namanya memperbaiki prosedur perencanaannya. Perencanaan ini kalau untuk pendidikan tentunya melalui proses penginputan data di Dapodik. Jadi Dapodik itu atau data pokok pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu menjadi salah satu acuan dalam penggelontoran DAK yang berdasarkan usulan yang kita ajukan melalui aplikasi Krisna setiap tahunnya. Ya, jadi Dapodik itu luar biasa saat ini. Maka penginputan data di dalam aplikasi Dapodik itu harus benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Dikarenakan
banyak juga eh, satuan pendidikan yang mengejar eh, penilaian baik dari masyarakat dari apa? Dari akreditasinya. Kalau yang dikejar adalah akreditasinya agar mendapatkan nilai A, maka seluruh sarana prasarananya yang ada dalam satuan pendidikan tersebut harus dalam kondisi baik dan mantap. Oleh karena itu, kadangkala saya ambil contoh misalnya SDX misalnya, dia hanya memiliki ruangan kelas ada 14 dengan jumlah rombel ada 30. Seharusnya eh, saya coba gunakan bahasanya. Rombel yang saya maksud adalah rombongan belajar. Jadi ada kelas satu, misalnya ada satu a satu b satu c. Nah, itu adalah 3 rombel gitu ya kira-kira ya. Nah, itu harusnya terdiri dari 3 kelas. Jadi satu rombel, satu kelas gitu ya. Kalau misalnya jumlah kelasnya 14, maka dalam satu kali penyelenggaraan pendidikan, maka itu hanya bisa menampung 14 rombel. Sementara di sekolah tersebut terdapat 30 rombel. Kalau terdapat 30 rombel, berarti akan dilakukan pelaksanaan belajar mengajar dengan shift. Shift 1, shift 2, atau shift 3, begitu ya. Akibatnya, kalau dari data itu dapat kita simpulkan bahwa sekolah itu masih membutuhkan 16 kelas lagi. Dari mana 16 kelas? Dari jumlah rombongan belajar sebanyak 30 dikurangi dengan jumlah 14 kelas yang tersedia. Tetapi kadangkala kalau dibikin real seperti itu, ini akan memberikan pengaruh kepada akreditasinya. Akreditasi nggak mungkin A, gitu ya. Sehingga kadangkala satuan pendidikan, baik itu negeri maupun swasta, kadangkala mereka mengubahnya menjadi jumlah ruangan kelasnya adalah 30. Dari mana 30? Dengan memanfaatkan ruangan-ruangan lainnya. Contohnya misalnya, perpustakaan disekat menjadi 2 kelas. Itu diklaim sebagai kelas, begitu ya. Harusnya statusnya adalah tetap perpustakaan. Nah, ini yang terjadi. Makanya kita mencoba untuk melakukan perbaikan data Dapodik. Agar apa? Agar alokasi anggaran di bidang pendidikan yang ada di Kota Batam melalui dana alokasi khusus itu akan tergelontor lebih maksimal seperti itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan kelas. Nah, ini yang harus diperbaiki dari sisi perencanaannya. Begitu juga dengan jumlah siswa dalam satu rombel. Kadangkala satu sekolah itu lebih jumlah gurunya ada 2, tetapi sebetulnya jumlah siswanya itu hanya cukup sebetulnya hanya untuk satu rombel saja misalnya. Tetapi karena ada 2 guru maka kelasnya dibagi menjadi 2, gitu ya. Nah, ini yang pada akhirnya harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ini yang saya sebut dengan eh, perbaikan dalam proses perencanaan. Nah, dalam hal mitigasi, kita juga harus mengetahui, kalau tadi di awal saya membuka dengan yang namanya siklus PBJ, maka di sini ada yang namanya siklus logistik gitu ya. Siklus logistik ini dilakukan dari perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian proses pengadaan tentunya, serah terima, pembayaran, pencatatan hasilnya dalam bentuk aset, kemudian pemanfaatannya, pemeliharaan, penghapusan, dan seterusnya. Siklus logistik ini. Siklus logistik ini yang terus berjalan dalam pengelolaan atau tata kelola pemerintahan, governance gitu ya. Nah, dalam mitigasi ini saya lebih cenderung kepada pengelolaan DAK yaitu titik kritis yang terjadi dalam hal kontrak. Kontrak itu ada 2, saya coba kelompokkan dalam 2 hal. Titik kritisnya itu pada saat penandatanganan kontrak dan pada saat pengendalian kontrak. Nah, pada saat penandatanganan kontrak ini biasanya banyak hal yang terjadi. Ini yang biasanya kita petakan ya, kita petakan. Bagaimana kita, seandainya masa laku penawaran habis, bagaimana jika penyedia segera belum menyerahkan jaminan pelaksanaan gitu ya. Penyedia tidak menandatangani kontrak atau mengundurkan diri, anggaran tidak cukup akibat ada rasionalisasi anggaran, dan jangka waktu pelaksanaan tidak cukup karena kita salah menghitung dalam perencanaannya. Nah, dan mungkin juga penyedia tidak mampu menghadirkan tenaga ahli sesuai dengan penawaran. Ini adalah proses yang terjadi pada saat penandatanganan kontrak. Dan dilanjutkan dengan pengendalian kontraknya. Dalam hal pengendalian kontrak, Bapak dan Ibu, banyak masalah yang sering muncul. Ya, salah satunya adalah perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak didukung dengan perubahan kontrak atau adendum.
Ini yang sering terlupakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kadang-kadang sebagian besar teman-teman yang bertanggung jawab dalam pengelolaan DAK ini merasa bahwa kontrak yang sudah didaftarkan atau sudah diinput dalam OMSPAN itu tidak dapat dilakukan perubahan. Begitu ya. Nah, ini yang sering terjadi permasalahan. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Jadi ada pekerjaan yang di luar kontrak. Terus pembayaran tidak sesuai dengan prestasi. Misalnya prestasinya 50%, buat jaga-jaga kita hanya bayar 30%. Atau sebaliknya, prestasinya masih rendah kita bayar mungkin lebih tinggi. Gitu ya. Nah, kemudian yang sering terjadi adalah pekerjaan tambah kurang ini. Kita berasumsi bahwa kita boleh saja melakukan ini, tetapi dengan catatan kita meyakini bahwa perencanaan yang kita lakukan itu sudah benar, sudah baik. Maka mungkin untuk pekerjaan tambah kurang ini nggak perlu dilakukan. Ini adalah salah satu mitigasinya. Kemudian yang perlu kita mitigasi lagi adalah jika pengawasan konsultan atau direksi teknis tidak dilaksanakan dan jaminan pelaksanaan atau muka tidak dapat dicairkan. Ini adalah titik-titik kritis kontrak begitu ya. Nah, permasalahan klasik yang lainnya adalah yang sering mungkin saking banyaknya paket itu sering lupa melakukan serah terima lapangan. Pokoknya kerja aja pokoknya gitu ya. Kemudian pemberian uang muka yang tidak sesuai. Nah, kalau pemberian uang muka yang tidak sesuai bisa dilihat di dalam SSKK-nya yang mengatur di dalamnya. Dalam SSKK biasa kita atur untuk pemberian uang muka ya. Maksimal biasanya 20%. Nah, pemberian itu maka bisa aja 20%, dapat diberikan 20%, misalnya seperti itu, atau 30%. Tetapi bukan berarti kita bisa berikan 20% atau 30% langsung. Tetapi memang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan atau permohonan yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Dan kemudian nanti akan direview oleh tim dari PPK. Ya. Dan selanjutnya apa? Perubahan kontrak. Perubahan kontrak yang tidak didukung dengan data. Ini banyak sekali terjadi seperti itu. Kemudian pemutusan kontrak. Kontrak ini diputuskan padahal seandainya ini dilakukan, jalan jalan kita paksakan untuk selesai dengan pemberian kesempatan misalnya, ini bisa selesai, maka manfaatnya harusnya bisa segera dirasakan. Tapi karena ketakutan kita, pada akhirnya langsung kita putus. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian terjadinya peristiwa kahar atau kesalahan dalam memperlakukan jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penyedia. Kemudian pengawas atau MK tidak bekerja optimal, tentang keterlambatan pekerjaan. Kemudian mungkin jika ada pekerjaan adendum atau tambah kurang yang mengakibatkan penambahan nilai kontrak lebih besar dari 10%. Ini banyak yang tidak tahu bagaimana memperlakukannya dan ini yang mungkin perlu kita dalami bersama. Nah, inilah salah satu yang kami hadapi di di Kota Batam. Kami coba meminimalisir permasalahan-permasalahan ini. Kenapa? Karena pendidikan ini menjadi salah satu atensi yang cukup tinggi dari APH. Jadi kalau APH itu melihatnya hanya dari nilai alokasi anggarannya saja. Nah, contoh untuk tahun 2023 ini, pendidikan di Kota Batam itu untuk bidang pendidikan itu dialokasikan sebesar 27,65% dari APBD. Kan kalau dilihat dari angkanya itu kayaknya gede banget gitu ya. Padahal tidak seperti itu juga kalau kita melihat rinciannya gitu ya. Kemudian bagaimana kita memitigasi penyimpangan? Tentunya kita akan upayakan agar dalam pelaksanaan pengadaan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam pengadaan barang jasa. Yang kedua, melaksanakan sistem dan prinsip pengadaan secara tepat ya dan dengan sebaik-baiknya dan membentuk organisasi manajemen pengadaan yang baik, profesionalisme dan kompetensi dari pelaksana pengadaan. Dan kita juga harus memberikan keteladanan tentunya dari sisi pimpinan gitu ya. Kalau pimpinannya sudah melakukan yang namanya intervensi-intervensi, wah ini bahaya ya. Sudah pastilah akan ada masalah-masalah di depan gitu ya. Kemudian melakukan pemberian sanksi yang tegas dan pengendalian serta pengawasan yang ketat tentunya. Nah, apa saja yang kita lakukan? Kalau yang kebetulan kami lakukan adalah pertama kami coba untuk membentuk tim teknis. Ya, tim teknis di PPK itu dibantu oleh tim teknis khususnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.
Dan kedua, dilakukan mitigasi risiko, terus bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Dan yang ketiga adalah memastikan semua ketentuan dalam perundang-undangan dapat dipenuhi. Ya. Nah, seandainya terjadi yang namanya peristiwa di mana kita harus melanggar peraturan perundang-undangan misalnya, yang harus kita antisipasi adalah jangan sampai terjadinya kerugian negara. Itu yang utamanya. Ya. Yang keempat adalah melakukan pengendalian secara penuh bersama dengan tim DAK ini yang harus dilakukan. Jadi pengendalian ini kalau tidak dilakukan dengan baik, maka sudah yakinlah bahkan ada permasalahan nantinya dalam pengelolaan DAK ini. Yang kelima, melakukan koordinasi tentunya dengan perencana atau dari Bapelitbangda, UKPBJ, dan BPKAD tentunya dalam hal pengelolaan anggarannya. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan penyedia, pengadaan barang jasa, serta dengan APIP. Kenapa dengan APIP? Karena DAK ini harus selalu direview. Nah, permasalahan yang lainnya dalam DAK adalah pencairan anggaran itu dilakukan dalam 3 tahap. Ya, bagaimana setiap tahap itu selalu harus didahului dengan adanya review. Nah, ini yang harus kita lakukan kerjasama dengan APIP tentunya. Ya, yang ketujuh adalah mengambil keputusan yang tepat dan cepat sesuai dengan data dan kondisi di lapangan. Ini hanya bisa dilakukan jika kita memang selalu cek and recheck kondisi di lapangan. Kalau enggak, ini akan jadi masalah. Ya, kemudian dari hal cek and recheck itu, kemudian kita juga melakukan rapat koordinasi, baik itu melakukan di kantor untuk pengendalian kontraknya atau on-site langsung. Nah, itu yang kita lakukan di Kota Batam dalam pengelolaan DAK. Nah, mungkin selanjutnya nanti kita akan diskusi lah ya. Apakah yang dilakukan oleh Kota Batam itu sudah tepat seluruhnya? Tentu juga belum tentu juga begitu ya, karena setiap daerah pasti akan mengalami permasalahan-permasalahan tersendiri gitu ya. Dan masalah-masalah yang dihadapi itulah yang membuat kita jadinya semakin kaya, semakin banyak juga pengalaman. Nah, forum ini adalah sebuah forum yang baik di mana kita bisa saling sharing, diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan makanya saya ucapkan terima kasih banget kepada teman-teman yang sudah apa namanya melakukan mengundang kami dalam kegiatan pada hari ini sehingga bisa saling sharing lah begitu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Seril. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, Inji. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang amat sangat menarik. Izin Bapak saya lupa mengaktifkan. Baik, dari Bapak Ibu peserta mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan melalui tombol raise hand atau bisa juga dimasukkan ke meeting chat. Apabila ada pertanyaan disilakan. Atau mungkin dari Pak Muklis. Oh, Pak Muklis masih nyetir kayaknya. Tadi Mas kelihatan Muklis. jalan-jalan. Iya, begitu kalau Mas Muklis itu. Nah, ada di mana-mana. Jadi bahkan tahun ini bisa dikatakan tetap ada proyek yang pada akhirnya memiliki potensi keterlambatan. Meskipun kita sudah kendalikan bagaimanapun juga tetap ada potensi keterlambatan. Ini yang akan ada masalah nanti dalam proses pencairan tahap ketiga tentunya di bulan Desember nanti ini. Itulah masalah-masalah dalam DAK ini karena juga berpengaruh terhadap penyerapan alokasi anggaran yang sudah di, disampaikan gitu ya. Nah, kemudian sering yang ditakutin oleh teman-teman adalah melakukan perubahan kontrak. Ini yang saya takutin karena alasannya sudah didaftarkan di KPPN melalui Omspan misalnya seperti itu. Nah, seharusnya kita perlu takut melakukan itu. Apalagi kalau kita melakukan yang namanya optimasi kontrak. Yang melakukan optimasi kontrak kita nggak perlu takut lah. Berarti kita kan mencoba untuk meminimalisir atau mencoba meningkatkan terjadinya efisiensi begitu kan. Nah, tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan sering terjadi ketakutan bagi PPTK atau KPA atau PPK dalam mengendalikan kontrak di DAK ini gitu. Baik, Bapak. Pada siang hari ini telah hadir Pak Muji Santosa. Silakan Pak Muji apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan. Biasanya kalau Pak Muji sudah tanya, nanti yang Pak lainnya Muji berani tanya. masih masukan lah kalau Pak Muji.
Atau mungkin Pak Muji enggak sharing pengalaman. Boleh, 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 boleh. Benar, benar. Pengalaman beliau banyak banget soalnya. Iya. Kayaknya banyak-banyak. Kayaknya. Masuk Pak Tri sama Bu Teril. Saya ingin tanya ya, kadang-kadang saya sering dengar itu proses pengadaan dana DAP lalu terlambat katanya di Mei Hmm, mulainya. Gimana Pak? Ini menurut Pak Tri nih pengadaan dana DAP ini. Apa benar? Dulu alasannya karena juknisnya terlambat muncul di hmm, bulan April sehingga tendernya pengadanya di Mei hmm, sama Juni. Ya, hmm, sehingga itu keterlambatannya di sana mulai juknis. Sekarang kan juknis kan menjadi Papres kalau nggak salah. Ya, silakan Pak. hmm, hmm. Ya, jadi kalau dalam proses pemilihan penyedia, Pak, potensi keterlambatan itu tetap ada. Kenapa dikatakan tetap ada? Dikarenakan sebetulnya kekhawatiran teman-teman dalam melakukan proses tender dini sebetulnya. Tender ini sudah bisa dilakukan. Ini bahkan saya sedang persiapan untuk melakukan tender dini tahun 2024, Pak. Jadi untuk jasa konsultansi tentunya perencanaan yang dianggarkan di tahun berjalan ini kami sedang mempersiapkan untuk segera melakukan tender dini di bulan Desember ini. Kenapa itu dilakukan? Karena belajar dari kasus yang terjadi tahun 2023. Tahun 2023 itu Pak benar Kak, yang disampaikan oleh Pak Muji tadi, rata-rata dari bulan April atau Mei mereka baru baru bisa melaksanakan pelaksanaan pekerjaan fisiknya gitu ya. Jadi memang kekhawatiran sebetulnya Pak untuk melakukan yang namanya tender dini. Nah, tapi tender dini ini sebenarnya sering saya sampaikan kepada anggota saya bahwa kita lakukan tender dini, toh kontraknya nanti juga setelah DPA kita dievaluasi oleh provinsi begitu Pak, atau per 1 Januari. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Dalam artian, kita tidak lagi berbicara di dalam bulan Januari itu baru memilih penyedia, tapi proses pemilihan penyedianya sudah dilakukan di bulan Desember. Nah, tinggal nanti di bulan Januari kita melakukan perikatan-perikatan kontraknya saja dan melakukan optimasi kontrak. Siapa tahu nanti dalam proses penandatanganan kontrak, justru penyedia menawarkan penyelesaiannya lebih cepat gitu, Pak. Tapi kebanyakan perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan DAK ini itu kebanyakan dilakukan di tahun berjalan. Itu salah satu kendalanya, Pak. Sehingga kenapa proses pemilihan penyedia fisiknya atau konstruksinya khususnya itu baru berjalan di antara bulan Mei begitu, Pak. Baru tanda tangan kontrak di bulan Juni gitu. Sering permasalahan yang sering jadi seperti itu, Pak. Kalau tahun ini Pak, untuk anggaran APBD 2024, ada nggak hambatan juknis, nunggu juknis dan sebagainya, ataukah sudah memadai juknis Perpres apa kemarin? Perpres berapa lupa saya? Ya, Perpres 1. kemarin sudah ada terbit ya Pak ya Perpres berkaitan dengan Juknis tahun, tak dulu kalau saya tidak salah Perpresnya itu pas berapa ya? Ada kemarin sudah disampaikan juga untuk Perpresnya. Sehingga itu menjadi dasar dalam pelaksanaan tahun 2024 Pak. Nah itu eh, seharusnya sih secara umum DAK itu sebetulnya sudah bisa dilaksanakan, Pak. Sebetulnya. Makanya saya katakan tadi, saya sudah berani untuk melakukan yang namanya tender dini tahun 2024 ini, Pak. Gitu, Pak. Ada pendidikan yang fisik itu di Dinas Pendidikan atau di Dinas PUPR, Pak? Cipta Di Karya atau Dinas gimana? Pendidikan, Pak. Untuk fisiknya di Dinas Pendidikan. Oke, kita aja Pak, terima kasih. Nah, ini ada yang Ya. bertanya, Pak Mardiana nih. Silakan Bu Teril. Bu Mardiana mau bertanya langsung atau saya bacakan saja? Bu Mardiana. Dari Bu Mardiana, Pak, bagaimana bila terjadi pemutusan kontrak dengan sumber anggaran dari DAK terkait dengan tindak lanjutnya dan sistem OM-SPAN, terutama jika kita menunjuk penyedia baru? Mohon penjelasan. Terima Ya. kasih. Jadi kita punya waktu yang cukup sebetulnya melakukan proses ini. Ya, proses ini kita punya waktu sampai dengan bulan Juni atau Juli ya untuk melakukan input on span. Makanya menjelang ke sana ditutup penginputannya, itu yang harus dilakukan adalah salah satunya adalah melakukan proses pemilihan penyedia dini lebih cepat. Karena kalau seandainya terjadi peristiwa pemutusan kontrak, maka kita bisa langsung memproses untuk yang selanjutnya.
Nah, kalau tidak, ini yang harus kita koordinasikan lagi dengan KPPN. Biasanya KPPN itu tidak mau melakukan perubahan eh, data kontrak yang sudah diinput dan melampaui batasan yang sudah ditetapkan. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau kita memperlakukan kontrak sudah kita kendalikan dengan baik, kemudian pada akhirnya terjadi peristiwa putusan kontrak, ya kita nggak perlu khawatir. Sebetulnya ya, yang dikhawatirkan itu adalah jika eh, akibat putus kontrak itu kita nggak dapatkan outputnya gitu loh, atau terjadi kerugian negara di situ. Itu yang perlu dikhawatirkan gitu. Nah, untuk peristiwa ini di Batam itu yang terjadi adalah pernah terjadi peristiwa yang namanya putus kontrak itu di bulan Agustus atau September gitu. Nah, kami mencoba untuk turun ke bawah, eh, menawarkan kepada penyedia yang selanjutnya begitu ya, itu tidak mau. Dan penyedia yang selanjutnya mau, yang ketiga gitu ya. Tetapi kami laporkan ke KPPN pada saat itu tidak bisa mengubah data. Nah, itu yang pada akhirnya kita tidak melanjutkan kontrak itu. Itu pengalaman yang terjadi di Batam yang berhasil saya himpun ya, karena saya juga baru beberapa bulan nih di Dinas Pendidikan. Jadi yang saya himpun di tahun 2022 itu seperti itu perilakunya gitu loh. Nah, apakah ada yang putus kontrak setelah 31 Agustus berkontrak kembali di Batam? Ini yang saya jawab tadi sekaligus ya, bahwa setelah 31 Agustus jika terjadi peristiwa pemutusan kontrak, maka kita tidak bisa melakukan proses berkontrak kembali. Karena itu tadi data kontraknya nggak bisa dirubah. Saya nggak tahu apakah ketentuan itu sangat rigid ya di KPPN, saya tidak tahu. Tapi seharusnya sih ada diberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan apa ya prosedur melanjutkan kontrak kepada penyedia selanjutnya dengan tentunya memutakhirkan data kontrak akibat terjadinya peristiwa pemutusan kontrak. Tapi yang kemarin dialami oleh teman-teman di tahun 2021, 2022 di atas 31 Agustus memang tidak bisa gitu. Itu pengalamannya sih. Gitu. Jadi sekaligus nih tadi Bu Mardiana sama Pak Brandus ya. Saya Brandus dari sekaligus Mentawai. sekaligus. Ya, Mm-mm. siap. Jadi baru mau saya tanyakan. Baik, untuk untuk Bu Mardiana dan Pak Brandus, apakah sudah cukup menjawab? Kalau misalnya eh, masih ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan Betul. untuk mengirimkan Ya, itu lagi. dari Pak Kemudian Sudarmanto. berikutnya ada ya Pak dari Pak Sudarmanto. Sudarmanto, Pak. Betul Pak, ada Aplikasi Pak. Kan Omspan putus kontrak itu yang saya ganti saya kontrak tanyakan ya. kemarin sama teman-teman. Setahu saya itu bisa dilakukan yang namanya ganti kontrak baru gitu loh. Nah, kan karena saya baru masuk, jadi saya belajar mencoba menghimpun masalah-masalah yang muncul di dalam pengelolaan DAK ini. Seperti apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, begitu. Karena kita berharap ke depannya jangan sampai terjadi peristiwa yang sama gitu ya. Nah, itulah jawaban dari teman-teman. Jawaban dari teman-teman seperti itu. Dan dari beberapa ngobrol-ngobrol sih ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman KPPN, rata-rata untuk yang di atas 31 Agustus memang tidak bisa diproses gitu sebetulnya. Meskipun itu bisa, tapi nggak bisa diproses katanya. Oh, nah, mungkin kalau misalnya Pak Sudarmanto bisa bisa TikTokan nih, kayaknya kita bisa saling sharing gitu. Iya, ini yang dimaksud dengan kalau bisa ganti kontrak baru seperti apa, mungkin Pak Sudarmanto bisa menjelaskan apakah di aplikasinya memang ada, tapi tadi sudah dijelaskan Pak Tri Wahyu bahwa aplikasinya ada ya Pak ya, tapi tidak bisa dilakukan gitu. Ya, maaf putus ya. Sinyal lagi nggak bagus nih, sinyalnya nggak bagus. Ya, Silakan Pak Sudarmanto. Pak Kadis, salam Merdeka Ya, Belajar. salam. Ya Pak, saya dari Papua apa nih Pak? Siap. Siap, siap. Memang untuk DAK yang sudah masuk ke Muspan Pak itu pernah saya alami Pak di tahun 22 Pak. Hmm. Kita melakukan pemutusan kontrak itu dalam pengadaan barang Chromebook. Halo?
Tri. Pak Tri Wahyu, kelihatannya jaringannya agak trouble. Pak Tri Wahyu. Pak Sudarmanto, tapi masih monitor ya? Kelihatannya terlempar. Oh, baik. Pak Tri Wahyu sudah monitor, Pak. Izin. Sudah. Mohon diulang Ya, Pak baik. Darmanto. Mohon maaf. Ya, Pak Darmanto, silakan. Oke, terima kasih. Memang saya punya di kabupaten kami memang ada pengalaman Pak untuk di bidang dinas pendidikan untuk pengadaan lab yang Rembook itu yang untuk persiapan asesmen ANBK. Dua itu kan masa batas waktu kontrak kan tanggal 10 bulan November. Berhubung dia tidak segera belanja, maka PTK segera melakukan pemutusan kontrak. Nah, terus saya segera menindaklanjuti yaitu melakukan tingkat konsolidasi antara AP, Bapeda sama KPPN. Nah, kalau KPPN menyarankan bisa Pak di KPPN Papua Pak. Nah, selanjutnya muncul kontrak baru ya langsung saya input ke Umspan. Makasih Pak. Salam merdeka Pak. Merdeka. Baik, jadi begitu Bapak, pengalaman dari Pak Sudarmanto itu bisa langsung di KPPN-nya begitu. Baik Pak, berikut sudah ada pertanyaan Pak dari Ibu Dewi Sartika. Saya PPK DAK Pendidikan tahun 2022 punya pengalaman hampir putus kontrak dengan penyedia untuk pekerjaan fisik. Apakah di Batam juga punya pengalaman yang sama terhadap pekerjaan fisiknya? Ya, saya coba tadi saya katakan bahwa tahun ini ada potensi keterlambatan. Potensi keterlambatan itu salah satunya tadi yang disebutkan oleh Pak Muji juga adalah proses pemilihan penyedianya yang terlambat. Proses pemilihan penyedianya terlambat dikarenakan pada saat itu pejabat atau KPA di Dinas Pendidikan Kota Batam pada waktu itu belum ada orangnya, gitu ya, belum ada orangnya sehingga tidak ada yang melaksanakan fungsi sebagai KPA, apalagi sebagai PPK, begitu ya, itu yang terjadi. Maka jadi saya katakan ada potensi, ada 6 paket potensi yang akan terlambat dan 1 paket potensi akan terjadi tidak selesai. Maka prosedurnya saat ini kami sedang menangani secara serius untuk pekerjaan fisik ini. Yaitu salah satunya langkah-langkah yang akan kami ambil adalah melakukan peningkatan jumlah pekerja, supplying material, karena permasalahan utamanya adalah penyedia yang memenangi tender pekerjaan ini itu tidak mengetahui dan tidak membaca SSKK bahwa di dalamnya itu tidak ada yang namanya uang muka. Ini terjadi. Dan yang bersangkutan ternyata memenangi sampai dengan 3 paket kebetulan. Nah, saya dapat laporan itu 3 paket, memang lumayan juga 3 paket itu. Dan 3-tiganya kita tidak menggunakan uang muka. Ya, karena pada waktu itu memang sudah sangat terlambat sekali. Kita khawatir ngurusin uang muka dan seterusnya, waktunya akan tidak menjadi efisien. Sehingga kita akan melakukan yang namanya proses pembayaran saja nanti dengan melalui termin berdasarkan dengan prestasi yang didapatkan gitu ya. Nah, ternyata mereka tidak bisa tidak membaca SSKK tersebut. Setelah dilakukan proses berdasarkan akan melakukan proses penandatanganan kontrak, saya menyampaikan sekali lagi kepada penyedia akan menandatangani kontrak bahwa di dalam SSKK disebutkan dalam paket ini tidak disediakan yang namanya uang muka. Nah, mereka minta untuk diadendum pada waktu itu. Saya bilang nggak bisa, karena ketentuan dalam SSKK yang berkaitan dengan uang muka itu salah satu yang sifatnya sangat substansi dan mempengaruhi proses yang namanya proses persaingan dalam pemilihan penyedia barang jasa. Nah, oleh karena itu ketentuan tersebut tidak bisa diubah, saya bilang begitu. Nah, saya bilang ya pokoknya sekarang gas aja bagaimana mengatur keuangan dengan baik. Nanti setelah itu kita langsung melakukan proses pencairan secara bertahap melalui prestasi. Nah, dari 3 paket, yang 2 paket itu berjalan dengan baik.
tapi satu paket tertatih-tatih karena anggarannya memang dikejar untuk yang 2 paket itu gitu ya. Nah, ini yang pada akhirnya kemarin kami sudah melakukan yang namanya SCM 1 menuju ke SCM 2. Sudah kita lakukan. SCM 2 bahkan kemarin sudah kita lakukan dan sekarang sedang masuk uji coba. Dan melihat progres yang ada di lapangan, saya yakin SCM 2 ini dapat tercapai gitu ya. Dapat tercapai dalam artian ini bisa menggugurkan SCM 2-nya dan kemungkinan opsi untuk putus kontrak itu dapat dihindari. Gitu. Tetapi waktu yang dibutuhkan karena ini waktunya di atas tanggal 5 Desember, kontraknya juga baru akan habis di tanggal 20 Desember. Sementara proses pencairan tahap ketiga itu mulai tanggal 5 Desember. Ini kan masalah kendala, permasalahan. Kemudian pengajuan LS untuk SPM LS untuk DAK itu maksimal tanggal 18 Desember. Nah, tentu ada sisi-sisi waktu yang dilakukan. Nah, ditambah lagi ternyata di lapangan terjadi masalah. Apa itu masalahnya? Masalah dengan pekerjaannya. Pekerjaannya ngambek yang paket yang ketiga ini gitu ya. Nah, ini pada akhirnya kita tuh harus turun tangan langsung ke lapangan. Ini yang sedang kami tanganin sekarang ini. Ya, tetapi melihat saat ini setelah berjalan selama 1 minggu dari hasil SCM 2, kita melihat progresnya cukup signifikan. Dan saya masih yakin bahwa ini bisa diselesaikan di bulan Desember. Ya, jadi tadinya minusnya mencapai 8% dari harusnya eh, karena sudah progresnya di atas 70, maka saya lihat ini bisa ditekan nanti di awal minggu pertama Desember itu mungkin sudah bisa ditekan di bawah 5%. Lihat progres yang terjadi saat ini, di mana kondisi material sudah di lapangan, pekerja juga sudah mulai hadir, dan pekerja yang hadir ini sudah mulai masuk adalah pekerja-pekerja yang tukang ya betul-betul tukang gitu ya. Karena kebanyakan juga, mohon maaf, kadang-kadang banyak tukang jadi-jadian yang mengaku bisa semuanya. Tukang kayu bisa, tukang batu bisa, tukang keramik bisa gitu ya. Itu yang kita sebut dengan tukang jadi-jadian. Nah, ini kalau yang begini memang bisa diselesaikan semuanya, tetapi kualitasnya nanti pada akhirnya kurang baik. Maka optimasi-optimasi yang kami lakukan dan saat ini sedang kami tangani, kontrak kritis lah kira-kira gitu ya, yang sedang kita tangani, kita berusaha agar ini masuk ke tracknya gitu. Dan saya bilang bahwa kalau seandainya dalam masa uji coba kedua dari SCM 2 ini terpenuhi, maka SCM itu bisa gugur begitu kan, memang ketentuannya seperti itu gitu loh. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu ya. Itu Bu siapa tadi, Dewi Bu Sartika. Dewi Sartika Ya, ini yang sedang terjadi. dari Rokan Hulu. Ya, Oke. jadi Ada pertanyaan lanjutan, Pak, dari Bu Dewi sebelum nanti ke pertanyaan dari Pak Muji. Pak Muji izin ke Bu Dewi dulu ya. Dari Bu Dewi Sartika, izin Pak, kalau saya salah satu solusi yang saya lakukan adalah saat itu dengan memaksimalkan fasilitator yang ada. Artinya pekerjaan pengawasan fisik yang sudah 100%, fasilitatornya saya arahkan untuk mengawasi juga secara ketat untuk pekerjaan fisik yang beresiko putus kontrak. Solusi tambahan selain yang Bapak sebutkan tadi. ya, terima kasih. Gitu Nah, itu Pak. juga Oh, yang kita kelihatannya sharing. lakukan. Yang kita lakukan saat ini juga seperti itu. Jadi melakukan optimasi-optimasi di lapangan itu yang kita lakukan. Terus yang selanjutnya adalah mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan tambah kurang. Ini sudah dilakukan. Karena pada akhirnya nanti di masuk bulan Desember kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya dokumen adendum final. Maka sebelum sampai proses pembayaran sebagainya serah terima, maka dokumen adendum final ini harus sudah selesai. Maka saya minta memang ada tim kita khusus. Jadi saya bentuk ada 2 tim, tim teknis 1, tim administrasi 1. Nah, tim teknis administrasi teknis ini yang pada akhirnya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu. Nah, untuk pengawasannya, kalau kami kan menggunakan konsultan pengawas ya. Jadi konsultan pengawasnya juga kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya keterlambatan ini salah satunya akibat dari eh, pengambilan apa namanya Izin Pak Tri, trouble lagi kelihatannya.
kontraktor saja, bisa juga tuh dikenakan kepada konsultan pengawas jika memang dalam identifikasinya ternyata prosesnya itu diketahui salah satu penyebabnya adalah dari konsultan pengawasnya, kira-kira gitu. Makanya akhirnya ternyata dalam masa uji coba ini luar biasa, jalan kok, nggak ada masalah. Berarti memang sebelum-sebelumnya konsultan pengawas ini, mohon maaf ya, konsultan pengawas itu merasa bahwa mereka adalah orang yang tidak bisa didenda gitu. Tidak akan dikenakan denda, yang dikenakan denda cuma kontraktornya doang. Ya nggak seperti itu saya bilang. Yang namanya kita melakukan pengendalian kontrak, kita harus mengidentifikasi permasalahan kontrak itu. Jangan semua kesalahan itu dibebankan kepada kontraktor. Lihat konsultan pengawasnya. Dia melakukan juga nggak? Kalau dia melakukan juga denda di situ. Kira-kira gitu. Nah, terima kasih Bu Dewi Sartika atas masukannya dan ini juga nanti akan kami eh, terapkan di lapangan tentunya masukan dari Bu Dewi Sartika. Kemudian apa tuh? Ini dari Pak Muji, Pak. Apakah dana DAK yang terlambat melebihi tahun anggaran, bagaimana pembayarannya? Terus juga ada pertanyaan selanjutnya di petunjuk teknis DAK atau demi penyerapan ada dorong Uang uang muka. muka, uang Ya. muka. Cuman kalau nggak dikasih uang muka. Iya, Pak Moji, beliau ini memang senang banget dengan pertanyaan yang menggelitik ini ya. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial. Bagaimana jika keterlambatan itu pada akhirnya melampaui tahun anggaran? Ya, nah ini yang kalau bisa sebetulnya kita hindari lah, kita hindari. Tapi dengan kondisi yang kemungkinan terjadi, kita akan menggunakan yang namanya jaminan penyelesaian pekerjaan. Jaminan penyelesaian pekerjaan ini yang akan kita gunakan diterbitkan oleh bank, gitu ya. Jangan sampai nanti pada eh, DAK ini melebihi tahun anggaran itu akan jadi permasalahan pasti. Maka kami coba untuk hindari itu. Terus bagaimana dengan uang muka didorong? Sekarang ini yang dikejar penyerapannya atau gimana gitu. Makanya kami juga harus mengidentifikasi permasalahan yang dimunculkan di dalamnya. Kalau seandainya dengan diberikan uang muka justru ini akan menjadi tidak efektif, kami nggak akan memberikan uang muka. Apalagi kalau waktunya sangat-sangat mepet sekali gitu ya. Kami nggak akan memberikan uang muka. Jadi pemberian uang muka kan sifatnya juga masih opsional. Betul kita kejar penyerapan, tapi kalau pada akhirnya menimbulkan permasalahan, mending kami hindari. Bahkan di paket yang lainnya kami ada 8 paket yang tidak ada uang muka, yang bermasalah yang 3 ini. Yang bermasalah 3 ini, 2 maka sekarang sudah aman. Tinggal 1 masalah paket lagi yang belum belum terselesaikan gitu Pak. Jadi saya tidak khawatir lah dengan apa yang disampaikan untuk penyerapan begitu. Yang penting bagaimana kita mengendalikan di kontrak di lapangan. Seperti itu Pak Muji. Kalau ada ini masukan, monggo Pak. Pak Muji silakan. Ada Lanjut, masukan? ya, lanjut aja, lanjut. Baik Pak Muji, terima kasih. Pak Tri, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ahiri Rusmanto. Bagaimana dengan regulasi PP nomor 7 tahun 2021 pasal 84 ayat 3 bahwa pembayaran kontrak 200 juta sampai dengan 2,5 miliar diberikan uang muka paling sedikit 30%. Bukan opsional dapat seperti ketentuan Perpres. Bukankah PP lebih tinggi dari sisi hierarki perundangan daripada Perpres? Silakan Pak. Betul, betul. Saya sepakat dengan itu. Dalam Perpres yang disebutkan dalam PP, tetapi kita juga harus mitigasi, Pak. Makanya tadi saya katakan wajib kita melakukan yang namanya mitigasi risiko. Apalagi saat ini kebanyakan penyedia itu memang mereka berani sekali melakukan yang namanya penawaran dengan harga bahkan di bawah 80%. Ya, 80%. Kemudian banyak penyedia yang ada di Dinas Pendidikan ini adalah penyedia yang bisa dikatakan ini bondo nekat lah. Nah, jadi betul-betul yang penting dapat paket wes toh gitu lah. Nah, makanya kami juga mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu. Makanya kenapa eh, kalau memang itu nanti akan digugat oleh penyedia ya kami siap menghadapi itu. Pasti ada resikonya lah. Pasti ada resiko yang kami hadapi dengan kami memberikan uang muka. Nanti kalau seandainya ada permasalahan, kemudian dia lari dan seterusnya. Nah, kami mencegah hal-hal seperti itu
dalam waktu rentang kontrak yang sudah begitu mepet, nanti pengurusan uang muka lagi, dan seterusnya, maka kami memutuskan untuk tidak melakukan menyediakan uang muka. Dan nanti kalau seandainya dilakukan penuntutan, ya kami sudah siap dengan segala sesuatunya berdasarkan hasil mitigasi yang sudah kami susun sebelumnya begitu. Jadi betul Pak, TP memang lebih tinggi, tapi boleh kan kami melakukan mitigasi dulu Pak gitu ya, untuk mencegah terjadinya permasalahan keuangan negara ini gitu. Dan jadi eh, kami berharap dengan kami melakukan itu, kami juga akan mendapatkan kontraktor yang betul-betul memang bonafit lah, betul-betul kontraktor yang memang dari segi keuangan dia nggak ada masalah, bukan kontraktor yang mengejar uang muka gitu. Itulah Pak, pokoknya Pak yang kami lakukan. Baik, untuk Pak Ahiri Rusmanto, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Hmm. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak Tri, kalau boleh saya kepo nih, Pak, karena saya kurang paham untuk DAK pendidikan. Apakah juga sama regulasinya dengan DAK yang ada di PU? Itu harus ada 3 kali atau 4 kali pembayaran yang harus dipenuhi ya, Pak? Penyerapan Ya, maksud saya yang harus tahap dipenuhi ya, Pak ya? pencairannya ada Ya. 3 tahap. Ya, itu mungkin di bulan Maret, kemudian di bulan Juli, dan di bulan Desember. Sama, kalau itu mah sama, sama Oh, sama ketentuannya. ya. Sama. Prosentasenya juga yang harus diserap sama ya, Pak. Kalau Ya, misalnya nggak terserap sebesar itu, akan ada sanksi ya, berupa apa, Pak? betul. Nanti sanksinya itu ada penundaan. Nah, penundaan pencairan ini yang kami berusaha untuk hindari gitu. Makanya saya berharap dengan penanganan atau penerapan metode yang tepat, kita juga bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan. Nah, kalau saat jadi pengelolaan DAK di Kota Batam ini, kami dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan perangkat daerah lainnya yang mendapatkan pendidikan, kami saling bahu membahu agar target penyerapan DAK yang sudah ditentukan itu dapat dipenuhi. Itu yang jelas. Jadi kalau misalnya ada masalah di kami, biasanya BPKAD itu udah teriak-teriak duluan gitu. Jadi mereka yang mengingatkan kepada kami, ayo Dinas Pendidikan, kalian ini ada masalah begitu. Bahkan kemarin pada saat eh, hari ulang tahun Korpri kemarin, saya sudah diwanti-wanti, Pak Tri, itu ada 3 paket bermasalah di bidang sekolah dasar gitu ya. Setelah saya telusuri, ternyata sudah kita tanganin gitu ya. Yang kemarin kita tangani gitu. Jadi alhamdulillah sih hari Sabtu ini sudah clear masalahnya. Kita sudah bisa serah terima, itu akan tertutupi target untuk di bulan tanggal 5 Desember nanti. Alhamdulillah. Jadi ini yang memang harus saya bisa katakan kita harus meningkatkan yang namanya pengawasan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi Sartika itu benar. Peningkatan pengawasan itu harus dilakukan. Monitoring dan evaluasi oleh KPA, PPTK, PPK, dan tim teknis harus betul-betul optimal melakukannya. Kalau enggak, ini jadi masalah. Jangan kita terlena dengan waktu yang masih ada gitu. Dan juga jangan kita terlena dengan alasan bahwa saat ini sedang hujan dan seterusnya. Karena hujan itu adalah sesuatu hal yang sebetulnya kan sifatnya bisa dikatakan sudah rutin ya gitu ya. Rutin gitu. Jadinya pada saat bulan-bulan ini nih pasti bulan-bulannya hujan-hujan nih. Nah, kita sudah bisa antisipasi sebelumnya. Kira-kira gitu. Nah, ini yang seharusnya saya katakan sama teman-teman, jangan dijadikan hujan sebagai alasan. Karena kita sudah tahu bahwa kalau yang namanya sudah masuk bulan dengan akhiran biasanya itu kita pasti akan kebagian hujan gitu ya. Nah, kalau alasannya hanya hujan-hujan terus kalian minta minta surat dari eh, BMKG, saya katakan tidak efektif. Kenapa? Di Batam itu BMKG cuma ada 1 titik. Dan itu mewakili seluruh kota Batam. Dan itu tidak akan spesifik. Tidak akan memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk meyakini pemeriksa bahwa di titik ini memang saat itu sedang terjadi hujan. Apalagi pola di Batam hujannya adalah hujan lokal. Nah, jadi berbeda mungkin dengan daerah Jawa, Sumatera, tapi di Batam ini paling banyak terjadi hujan lokal. Di sini hujan mungkin 500 meter lagi itu tidak hujan, atau 100 meter tidak hujan. Sering begitu. Nah, jadi jangan dijadikan alasan. Kita sudah tahu eh, perilaku alam. Jadi sekali lagi, yang saya tekankan adalah jangan menjadikan hujan sebagai alasan. Itu.
Itu kondisinya, Bu. Agak kejam dikit Baik, dengan teman-teman lah. bukan kejam Pak, kita harus disiplin, mendisiplinkan teman-teman. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang tidak mengajukan pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman tentang dana alokasi khusus yang memang aturan-aturan juga khusus ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Yang sering terjadi apa? Kok dia sering disalahkan ya? Oh, kalau itu nggak cuma DAK Pak, DAK, DAU, dan DDD yang lainnya. Semua udah Itu pokoknya kok jadi selalu. disalahkan Ini gitu. barusan juga kami ada pertanyaan dari APH. Padahal eh, karena putus akan kami dinas itu ada yang mau putus kontrak karena keterlambatannya sudah sampai lumayan banyak. Barusan juga kami dipanggil untuk dimintai keterangan juga. Ya, Ya, karena apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi, Pokja pasti akan diperiksa. iya, Baik, Bapak makanya Ibu. secara administrasi paling tidak harus kuat lah. Ya, Nje. Siap. Baik, Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang mau di-sharingkan atau ada mungkin yang mau ditanyakan? Saya berharap Sudah ada cukup? masukan-masukan sih ya, ada masukan-masukan dari Oke. teman-teman yang punya pengalaman dalam mengelola DAK di daerahnya, Ya, mungkin di daerah kita lain, saling sharing Nje. begitu. Ya Ya, saya sambil mungkin belajar juga. iya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing, misalnya di daerah Kalimantan atau tadi Papua sudah ya. Kemudian Ya, dari Bu Dewi Sartika itu dari Rokan Hulu juga sudah Rekan Hulu sharing. tetangga nih. Saudara tua nih Rekan Hulu nih. Oh iya, sudah juga bersharing pengalamannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya mau bersharing kalau di daerahnya bagaimana untuk Hmm. mengatasi keterlambatan DAK atau mungkin ada yang tidak terbayar DAK-nya. Kok jadi silakan Bapak Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin dari ada informasi mungkin terlebih dahulu dari Pak Muji atau Pak Muklis. Silakan Bapak. Dan Kalau ada tuh terjadi putus salahnya. kontrak ya. Kalau putus kontrak tahun ini, Bagaimana Pak? ternyata dilanjutkan nanti di Februari atau Maret, tuh pakai dana Ah, mana? APBD Pak. Ya itu ya. Itu yang harus jelas Ya, itu. Pak Bin. Pak Bu Teril Jadi jangan kalau saya terjadi putus kontrak gitu ya, untuk yang selanjutnya penyelesaiannya bagaimana? Ya, diambil dari APBD Pak. mungkin melalui APD perubahan ya kalau ada uangnya ya. Betul Pak. Ya, Oh, makanya ada. ngurus Denedak ini. Mm-mm, mm-mm. Karena kalau proses DAK kan panjang ya Pak prosesnya Pak. Jadi dianggap sudah putus kontrak, jadi penyelesaiannya tentu melalui APBD Pak. Ya, ya, oke, oke. Seperti itu. Tuh. Pak Ada izin kalau misalnya bukan putus kontrak ya, tapi misalnya pada saat penyerapan kemudian tidak terpenuhi itu bulan Desember. Hmm. Oh, kayaknya pengalaman ya. Jadi bulan Desember itu tidak terbayar Pak. Pak Muklis jangan ketawa Pak. Itu rahasia Pak. Jadi Desember itu tidak terbayar Pak. Kemudian prosesnya itu bagaimana sih Pak? Soalnya kok terbayarnya 2 tahun kemudian. Boleh tahu nggak Pak? Karena saya sih sebetulnya nggak tahu prosesnya. Cuman saya jadi kepo. Kok ada suatu Iya. dinas yang tidak terbayar nih sampai bulan Desember. Kemudian entah karena apa tidak terbayar. Kemudian pengajuannya tuh bagaimana sih prosesnya? Kok saya dengar terbayarnya 2 tahun kemudian. Maksudnya tahun berikutnya tidak, tapi tahun berikutnya lagi baru terbayar. Iya, Apakah dalam memang mungkin kalau DAK? Terima kasih Pak. iya. Tetapi sumber sumber dananya nanti berubah, Mbak. Tidak lagi dari DAK sumber dananya. Jadi dibayarkan melalui APBD. Jadi kalau pengalaman yang pernah kami hadapi adalah di ujung pekerjaan tidak tercapai tahun anggaran, kemudian belum dianggarkan di tahun 2000 atau N plus 1 atau di tahun N ya untuk tahun berikutnya, biasanya itu kan tidak bisa dianggarkan, apalagi kalau tidak tercantum di dalam RKPD. Jadi kalau tidak ada dalam RKPD ya nggak bisa, harus dilakukan pengusulan begitu ya.
Nah, pengusulan itu bisa saja melalui proses perubahan RKPD gitu ya. Bisa. Tapi kadangkala di APBD perubahan itu yang sering terjadi adalah rasionalisasi yang biasanya sering terjadi. Trennya adalah tren rasionalisasi lebih besar dibandingkan tren penambahan anggaran atau peningkatan PAD begitu ya. Seandainya ada peningkatan PAD sekalipun, kadangkala itu sifatnya masih berupa estimasi sehingga tidak berani juga dianggarkan di situ. Maka prosesnya adalah melalui penyusunan RKPD di tahun N+1, kita mengusulkan. Kita mengusulkan untuk pembayaran atau penyelesaian kontraknya. Kalau hutang mungkin bisa diselesaikan kalau hutang secepatnya kan itu hutang statusnya dalam neraca terhitung sebagai hutang. Tapi kalau dia pekerjaan yang tidak selesai harus mau dikerjakan di tahun berikutnya lagi ya mau nggak mau itu harus ada dalam RKPD begitu. Nah, ini tinggal tergantung bagaimana kebijakan perencanaan dan penganggarannya. Makanya kenapa nggak bisa dibayarkan di tahun berikutnya? Kok tahun berikutnya lagi? Ya karena harus dicantumkan lagi di dalam dokumen perencanaan. Karena dokumen perencanaan ini yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran, termasuk diantaranya adalah pembayaran hutang kita kepada pihak ketiga, begitu. Baik, Pak. Pak, ini masih ada lagi pertanyaan. Ini sebelum ke pertanyaan, saya jawab dulu nih Bu Dewi Sartika. Kepo, Mbak Teresia. Iya Bu, saya betul kepo memang. Soalnya, loh kok bisa ya nggak kebayar dana alokasi khusus? Kan itu dari pusat. Kok harusnya kan sudah ada dan sebagainya gitu. Kemudian kok bisa dibayarkan N+2? Bukan N+1 lagi Pak, N+1 kali tapi ya. N+2. Oh, N+2 N+2 Pak. 3 Jadi tahun dong. 2. Jadi kan N-nya itu kan sekarang Pak. Oh, Desember enggak, toh. kalau dalam perencanaan Oh, tahun sekarang ini adalah iya sih. N-1. Maaf. Ya, N+1. Ya, Jadi N+1 Mbak, berarti benar. izin Mbak Sorry, Teresia, Pak. izin Mbak Teresia, izin. Ya, Ya. Kalau mau tahu rasanya jadi PPK DAK, nggih. coba. Jadi ada manis-manisnya, ada pahit-pahitnya, ada drama-dramanya. Iya, nano-nano ya. Nano. Coba Kayaknya aja. banyak dramanya, Bu. Kalau ceritanya teman-teman banyak dramanya, belum lagi nanti kalau misalnya diperiksa dan sebagainya. Keren pokoknya. Saya udah melewati semuanya. Hebat, Bu. Terima kasih Bu Cuma Dewi. saya megang di 2022 cuman 48 miliar, sedikit. Banyak, Bu. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Muji juga. Oh tadi sudah ya, kalau putus kontrak lanjut tahun berikut pakai dana apa sudah ya? Kemudian ini dari yang Pak Brandus itu bertanya, tadi saya sudah jawab di depan sebetulnya untuk di Dinas Pendidikan Kota Batam, memang perencanaannya berada di tahun berjalan. Oleh karena itu memang itu menjadi salah satu penghambat bagi kami untuk melakukan tender konstruksi di awal tahun. Makanya di awal tahun kami melakukan tender dini untuk jasa konsultansi perencanaan. Begitu. Itu mungkin menjawab ya Pak Brandus ya. Itu yang terjadi di Batam untuk perencanaannya karena kebetulan untuk DAK itu kami tahun ini dapat RKB, kemudian rehab, itu semua perencanaan dilakukan di tahun berjalan begitu. Baik, Pak Brandus gimana? Sudah ya? Sudah terjawab ya? Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Atau mau sharing pendapat dan pengalaman juga? Kalau sudah tidak ada? Tidak ada? Mau sharing pendapatan juga tidak ada? Kalau mau sharing pendapatan, nanti akan saya kirimkan nomor rekening. Baik, mungkin dari Pak Muji atau Pak Muklis ada informasi atau ada pengumuman? Silakan sebelum closing statement dari Pak Triwahyu Rubianto. Disilakan. Masih Bu Teresia. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa mendengarkan presentasi yang luar biasa mengenai
Dana DAK, pengalamannya dari Kepala Kadis Pendidikan. Beliau juga mengerti mengenai pengadaan jasa, kontrak, dan sebagainya dengan dinamikanya, sehingga kita bisa melihatlah bagaimana permasalahan pengadaan untuk dana DAK dan solusi-solusinya ini. Ini caranya membuka pengetahuan seperti ini menjadi terbuka, dan ini nanti akan tertayang, semua orang akan melihat ini, melihat wajahnya Bu Teril juga di video nanti. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Triwahyu, Bu Teril, Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam acara ini. Semoga ini memudahkan kita dalam melakukan pengadaan dana DAK sehingga kita sukses melakukan dana DAK. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis, Pak Muklis Cukup. ada? Cukup. Baik, makmum ya Pak. Baik, berikutnya ada closing statement dari Pak Triwahyu Rubianto. Disilakan Bapak. Baik, terima kasih kesempatan untuk sharing pada hari ini. Terima kasih buat Pak Muji, Prof. dan Bu Teril. Satu hal dalam pengelolaan DAK ini, bahwa pengelolaan DAK tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan semata, tapi bagaimana kita mengkolaborasikan peran dari masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Baik itu peran dari teman-teman pengelola tim DAK yang ada di Dinas Pendidikan, teman-teman yang ada di Pokja, di BPBJ, dan juga peranan dari APIP dalam melakukan review. Dan review ini sebaliknya akan lebih efektif jika dilakukan mulai dari saat perencanaan, pelaksanaan, dan seterusnya. Nah, peningkatan peran APIP dalam advokasi pengelolaan dana DAK semoga dapat terus ditingkatkan sehingga mampu meminimalisir terjadinya permasalahan. Dan teman-teman, mari kita sama-sama dalam pengelolaan DAK ini kita meningkatkan yang namanya mitigasi risiko. Kita mencoba memitigasi sejak awal permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan timbul dalam pengelolaan DAK sehingga bisa mengurangi terjadinya kerugian-kerugian negara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan Sosbintek Zoom ini dengan penuh perhatian. Terima kasih kepada MSTC yang selalu mengusahakan peningkatan kapasitas para pelaku PBJ melalui kelas-kelas daringnya. Terima kasih terutama kepada Bapak narasumber yaitu Bapak Triwahyu Rubianto STMSI atas materinya yang begitu baik. Dan sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.